Seru nih. Ini yang Cici tunggu-tunggu ya. Di sini Denny Sumargo resmi melaporkan Fahad Abbas. Ya, karena adanya Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Pertanggal berapa? Ya. 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan, panjang-panjang lah isinya. Ini BAP perdana ya Pak? Iya, BAP. Melaporkan saya terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Ya. Dugaannya Bang? Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah cari tahu sendiri. Tapi laporannya itu tentang apa? Ada begini, jelas itu. Pasalnya juga. Pasal yang terkait apa? Tekankan pengancamannya. Ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan? Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia laporan, kita lapor. Pasal ininya. Ya, Untuk penjelasannya. Nanti untuk lebih jelasnya, udah tahu lah lihat aja. Pak Anwar diceritakan, mungkin lebih jelasnya nanti Saudara Eva juga bakal diperiksa. Lumayan pasti, kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilakukan, Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu. Pengancaman berarti ya? Ya, kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Tapi saya nggak ngerti lah. Densus sendiri sudah BAP tadi Bang. Silakan aja. Kalau dia merasa itu, yang penting intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya gitu. Tinggal kita buat adu argumentasi aja gitu ya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau melaporkan kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Ada dari Abang ada langkah selanjutnya nggak sih sudah dilaporkan mundur? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu. Nanti tunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya, dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pablo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari Abang gimana? Nggak usah, dia masalah dengan hukum kok ya. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi Abang gentar gak sih? Dia enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia, dan ada aturan hukumnya gitu. Kalau saya kan tidak pernah bicara dengan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung ya, nggak ada. Tapi Bang, paling dia laporin pencemaran, tetap ada kaitan dengan media kan. Beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir Abang bilang udah damai. Cuma ini mau diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi begini, Bang, ya, silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya. Kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan.
Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucek-ucek lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau apa nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Pengancamannya seperti apa kalau dia tahu? Iya, kasih itu ke penyidik semua. Semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai. Nah, kita ya. Pengancamannya secara langsung. Pengancamannya secara langsungnya seperti apa? Nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Penyidik nanti. Ya. Tapi sebagai korban yang melapor, apa yang Itu tadi saya sudah sampaikan. Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan Anda harus lindungi. Dan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap apa namanya keamanannya, terhadap properti, dan ini hak martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan. Atau melalui video atau seperti apa? Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Biarkan proses penyelidikan. Seru nih. Ini yang Cici tunggu-tunggu ya. Di sini Denny Sumargo resmi melaporkan Fuad Abbas. Ya, karena adanya kurang lebih itu diduga ada pengancaman ya guys. Jadi Bang Denny itu merasa terusik dengan apa yang sudah dilakukan Fuad Abbas. Bagus nih, ini baru seru. Kita sebagai netizen happy, ya kan? Berharapnya si Fuad Abbas itu bisa masuk penjerong. Pengen lihat nih, masuk nggak lo Fuad Abbas ke penjerong nih, ya kan? Jangan damai-damai. Lu inget ya Fuad Abbas ya, lu udah bilang lu nggak mau damai. Jadi jangan sampai nanti ujung-ujungnya membagongkan. Damai nggak boleh. Intinya lu harus masuk penjerong Fuad Abbas. Seru nih. Teruskan Bang Denny Sumargo ya. Cici dukung Bang Denny. Ya, selamat sore. Di hari ini di 18 November 2024 barusan saya melihat pemberitaan bahwa Saudara Denny Sumargo telah melakukan laporan terhadap Saudara FA ya, menyangkut tentang dugaan pengancaman yang dilakukan oleh FA terhadap DS ya. Saya pikir bahwa itu adalah langkah yang memang harus diambil ya, untuk menciptakan suatu posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, yang mana nantinya ya arahan-arahan untuk dilakukannya mediasi, sebagaimana arahan-arahan dan pemahaman-pemahaman tentang prinsip-prinsip restoratif justice, yaitu penyelesaian melalui jalur-jalur mediasi, itu adalah menjadi sebuah prinsip yang memang sudah ditekankan kepada kawan-kawan penyidik dan penyelidik di kepolisian ya. Jadi oleh karena itu maka janganlah diperkenankan jika hanya sepihak saja yang seolah-olah memiliki hak untuk membuat laporan. Padahal sebenarnya bahwa hak juga dan kewenangan dari DS juga di saat dia merasa bahwa ada dugaan tindak pidana yang terjadi atau dilakukan oleh pihak lain seperti FA terhadap dia, maka hak dan kewenangannya untuk membuat laporan polisi juga begitu kan, yang mana katanya bahwa dasar pelaporan itu adalah mengenai pengancaman ya. Mungkin kalau saya menduga istilah kata hajar itu tadi yang menjadi dasar daripada Saudara DS untuk membuat laporan. Tinggal menunggu untuk menjaga keseimbangan ya. Jangan seolah hanya pihak yang FA saja yang di atas angin atau merasa di atas angin, maka tinggal menunggu pihak daripada Teknovi ya untuk membuat laporan balik juga begitu ya. Yang pastinya tujuannya ya termasuk tujuan untuk penyelesaian secara mediasi atau secara perdamaian itu bisa terjadi, akan tetapi bagaimana seperti yang saya katakan tadi bahwa prinsip-prinsip tentang perdamaian
ya, dengan menghilangkan rasa ego di masing-masing, kemudian prinsip-prinsip berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, itulah yang nantinya akan menyelesaikan di persoalan itu. Oke, demikian, terima kasih. Saya Andres Talehoran dari Medan. Terima kasih. Horas.